Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Roni Harasono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa-mahasiswi PAI Madin semester 7. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu secara online, dan mudah-mudahan pertemuan kita melalui media sosial ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin. Teman-temanku semuanya, pada kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Nah, apa saja yang ada di dalam ukuran pemusatan data dan penyebaran data? Mari kita simak, ada penjelasan yang ada di bawah ini. Sebelum kita menginjak pada materi, kami perkenalkan dulu kelompok kami dari kelompok 5. Yang pertama Anang Saputra, terus yang kedua Ayi Amruwah, yang ketiga Nasruddin Hilmi Habibullah, yang keempat Robiatul Adawiyah, yang kelima Siti Nur Lailatul Mubarakah, dan juga Vivi Nur Rahmah. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan apa itu pemusatan dan penyebaran data, yaitu yang pertama, ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data menunjukkan pusat dari nilai data untuk memberikan distribusi seperangkat data, apakah itu berupa populasi atau sampel. Langkah pertama adalah menentukan ukuran pemusatan data. Selain itu, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota dan data contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup untuk mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Itu yang pertama terkait dengan ukuran pemusatan data. Nah, selanjutnya, apakah ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau homogenitas data. Dengan mengetahui penyebaran data terhadap nilai tengahnya, diharap tidak terjadi kesalahan pada saat penarikan kesimpulan. Itu tadi sedikit pengertian terkait dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Terus selanjutnya yaitu macam-macam ukuran pemusatan data yang akan disampaikan oleh teman-teman. Untuk yang pertama, yaitu mean, akan disampaikan oleh Ayi Amruwah, dan nanti yang untuk yang modus akan disampaikan oleh Mas Anas atau Nasruddin Hilmi Habibullah.
Selanjutnya yang untuk median akan disampaikan oleh Robiatul Adawiyah. Terus poin yang selanjutnya nanti akan terkait dengan macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu rank akan disampaikan oleh Siti Nur Lailatul Mubarakah. Maaf saya keliru. Baik, untuk yang selanjutnya terkait dengan penyebaran ukuran yaitu deviasi akan disampaikan oleh Vivi Nurrohma. Kepada yang telah kami sebutkan untuk bisa memberikan penjelasan terkait hal-hal tersebut. Silakan kepada teman-teman semuanya. Rumus mencari mean data tunggal. Mx sama dengan sigma x per n, di mana Mx adalah mean dan n adalah banyaknya data, dan sigma x adalah jumlah seluruh data. Contoh, hitunglah rataan dari 6,5, 9,7,8, 7,6. Jawab Mx sama dengan, jadi datanya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 dibagi 8. 8 di sini yaitu banyaknya data. Jadi Mx sama dengan 56 dibagi 8. Mx sama dengan 7. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 7. Selanjutnya B, rumus untuk mengetahui data kelompok. Mx sama dengan sigma fx per n. Terangan Mx adalah mean, n adalah banyaknya data, dan sigma fx adalah jumlah seluruh data. Berikut ini contoh nilai rata-rata dalam tes seleksi penerimaan siswa yang diikuti 800 peserta dengan nilai hasil tes sebagai berikut. Jadi untuk mengetahui nilai rata-rata, di sini kita memakai rumus Mx sama dengan sigma fx per n. Macam-macam ukuran pemusatan data yang berikutnya adalah modus. Apa itu modus? Modus digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus dari sekumpulan pengamatan atau data ialah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Bisa diartikan modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul. Dalam data bisa terdapat satu modus atau unimodus, dua modus atau bimodus, dan lebih dari dua modus atau multimodus. Bisa juga tidak memiliki modus apabila data yang dimiliki mempunyai frekuensi yang sama. Kemudian untuk mencari modus bisa menggunakan rumus seperti berikut. Untuk modus data tunggal, kita tinggal melihat saja data yang paling banyak muncul. Misalnya ada angka 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9. Modusnya adalah 6 karena 6 muncul sebanyak 3 kali. Yang lainnya hanya sebanyak 2 kali dan 1 kali. Jadi 6 adalah modus karena paling banyak muncul. Kemudian apabila datanya kelompok,
Apabila data kelompok, modusnya bisa dicari dengan menggunakan rumus MO sama dengan L plus dalam kurung FA per FA plus B kurung tutup kali I. Keterangannya, MO adalah modus, L batas bawah frekuensi yang mengandung modus, FA frekuensi sebelum frekuensi yang mengandung modus, FB frekuensi setelah frekuensi yang mengandung modus, I interval frekuensi. Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Untuk menentukan median suatu data pengamatan tergantung pada jumlah data. Nah, apakah jumlah data tersebut ganjil ataupun genap? Adapun macamnya median itu ada dua. Yang pertama, median untuk data tunggal. Nah, di sini jika data tersebut ganjil, maka menggunakan rumus median sama dengan nilai data dan jumlah data plus 1 dan dibagi 2. Nah, jika nilai itu genap, maka menggunakan rumus median sama dengan nilai data dan jumlah data per 2 ditambah nilai data dan jumlah data per 2 ditambah 1 dan kemudian dibagi 2. Kemudian yang kedua yaitu median untuk data kelompok. Nah, di sini menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas dikali banyak data per 2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median dan dibagi frekuensi kelas median. Oke, di sini saya akan menjelaskan macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu ring. Ring dikenal sebagai ukuran penyebaran data yang paling sederhana karena sering disebut sebagai ukuran penyebaran data yang paling kasar. Ring merupakan salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah dengan nilai tertinggi atau selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. A yakni ring data tunggal. R sama dengan H min L. Keterangan R sama dengan rank yang kita cari, H skor atau nilai yang tertinggi, L skor atau nilai yang terendah. Contoh dan langkah-langkah menjawabnya sudah ada di makalah, bisa dilihat. Yang B, rank untuk data berkelompok. Jangkauan data berkelompok merupakan selisih antara nilai tengah kelas terakhir dengan nilai tengah kelas pertama. Rumusannya adalah R sama dengan X max min X min. Keterangan R sama dengan jangkauan atau rank, X max sama dengan nilai tengah kelas terakhir, X min sama dengan nilai tengah kelas pertama. Contoh dan cara menjawabnya sudah ada di makalah, bisa dilihat. Selanjutnya adalah deviasi. Deviasi adalah selisih atau simpangan masing-masing skor atau interval dengan nilai rata-rata hitungannya. Bila setiap skor atau nilainya lebih besar dari mean, maka deviasinya positif. Tetapi jika nilainya lebih kecil, maka deviasinya menjadi negatif. Adapun deviasi ada dua, yaitu deviasi rata-rata dan deviasi standar. Yang pertama, deviasi rata-rata, yaitu jumlah harga mutlak deviasi dari tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Di makalah bisa dilihat cara menghitung deviasi rata-rata data tunggal dan kelompok. Yang kedua, deviasi standar, yaitu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan kedekatan sampel statistik dengan rata-rata sebuah data. Mean deviasi memiliki kelemahan, yaitu pada penjumlahan deviasi positif dan negatif yang mengabaikan tanda aljabarnya,
sehingga yang dijumlahkan hanya harga mutlaknya saja. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, Carlson, yaitu ahli statistik, memberi jalan keluar, yaitu yang pertama, supaya semua deviasinya menjadi positif, maka semua deviasi positif dan negatif dikuadratkan. Lalu yang kedua, semua deviasi tanda positif tersebut dijumlahkan dan dicari rata-rata serta akarnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terkait dengan ukuran pemusatan data dan penyebaran data kurang maksimal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Mungkin di lain waktu atau di lain hari kita semua bisa berdiskusi terkait dengan ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Demikian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.